Dari hasil diskusi kita malam ini, pemirsa, memang ada faktor penentu terpilihnya seseorang menjadi presiden. Ya, apa saja? Ada 3 hal utama atau hal besar. Kita lihat grafik berikut ini. Yang pertama adalah faktor figur. Kemudian bagaimana faktor cawapresnya. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita adalah bagaimana mesin partai itu bisa bekerja dengan baik. Sebelum ke Pak Jayadi, Pak Arwani, ini kesempatan bagi Anda untuk, karena begini Pak, partai politik punya peran untuk mengedukasi publik kan. Semakin partai politik mengedukasi publik, tapi publiknya makin kritis juga ini. Nah, apakah itu sebagai bumerang atau sebenarnya kesempatan bagi partai politik? Sebentar ya, jadi yang pertama saya ingin tanggapi dulu bahwa komitmen soal nasionalisme ya, dan juga tentang bagaimana kita memandang kehidupan keberagamaan kita, saya kira sudah tuntas ya. Sehingga partai politik yang sama-sama mempunyai dukungan baik ke Pak Jokowi maupun ke Pak Prabowo, saya kira komitmen soal nasionalisme dan keberagamaan itu sudah tuntas lah. Tidak ada saya kira keinginan kita untuk pada titik yang misalnya ke yang garis keras saya kira nggak ada lah gitu kan. Kita semua memahami betul bagaimana masyarakat itu memang sudah memilih gitu ya. Artinya itu juga yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Iya, saya kira itu nggak ada problem saya kira. Bahwa Pak Prabowo justru mendapatkan dukungan lebih banyak partai-partai yang berbasiskan agama dan juga tokoh-tokoh agama. Saya kira itu bagian yang memang insentif yang memang pantas untuk didapat oleh Pak Prabowo, saya kira hasil dari komunikasi itu. Lalu yang selanjutnya apa tadi? Iya, masyarakat sudah makin kritis kan? Iya, saya kira partai politik tidak selemah itu yang disimpulkan ya. Saya kira di masyarakat rakyat juga masih menempatkan politikus ya. Seperti saya sendiri juga merasakan bahwa bagian dari masyarakat yang selama ini juga mendapatkan porsi tersendiri, komunikasi ya yang intensif, dan ada penghargaan juga. Saya kira tidak semuanya, atau mungkin tidak betul itu saya kira jika dikatakan partai menempati posisi yang saya kira paling lemah dalam hal untuk mengkomunikasikan dengan masyarakat. Sehingga menurut saya Pilpres ini posisi partai politik masih cukup signifikan. Apalagi 2009 kita lihat capres yang didukung oleh partai politik yang lebih banyak partai politik, saya kira juga akan mendapatkan dukungan lebih banyak di masyarakat. Saya ke Pak Jayadi dulu ya. Pak Jayadi, ini kalau kita bicara mesin partai sebagai salah satu faktor penentu terpilihnya calon presiden itu nanti, seberapa besar kalau kita bandingkan misalnya antara mesin partai, kemudian figur itu sendiri dan faktor calon wakil presidennya? Apakah ada jaminan ketika ini partai rame-rame mengeroyok satu capres-cawapres misalnya, otomatis mesin partainya juga bekerja maksimal dari semua partai yang mendukung? Contoh paling dekat kan pemilu DKI ya, Pilkada DKI. Itu tidak bisa kita langsung mengaitkan bahwa begitu didukung oleh banyak partai kemudian pemilihnya langsung ikut gerakan partai. Begini, partai itu pemilihnya akan ikut partai secara otomatis kalau party ID-nya tinggi. Party ID itu adalah kedekatan masyarakat atau pemilih secara emosional, ideologis ataupun secara ikatan sosial kepada partai tertentu dan membuat dia cenderung memilih atau mengikuti gerakan partai tersebut. Apa yang membuat itu bisa muncul atau terjadi? Nah, dalam konteks Indonesia ada beberapa partai yang memiliki karakteristik seperti itu. Pertama adalah partai PDI Perjuangan. Seperti tadi sudah Mbak Rike jelaskan, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi bahwa memang ada kedekatan ideologis antara massa, ada massa solid gitu. Lalu partai yang kedua yang memiliki karakteristik seperti itu adalah partai PKS. Dia memiliki karakteristik identitas tertentu yang membuat para pemilihnya cenderung memiliki kedekatan emosional dan sosial. Ini pasti pemilihnya loyal? Ya, tingkat loyalitas pemilihnya cenderung tinggi kepada elit partainya. Yang ketiga partai yang bisa memiliki hal seperti itu adalah partai yang memiliki identitas sosial, yaitu yang terkait dengan organisasi sosial tertentu. Dalam hal ini adalah PKB dan PAN. Nah, kalau kita lihat peta ini, tapi kan, jangan lupa Pak Jayadi, PDIP kan punya faktor pemersatu yaitu Bu Mega. Masih berperan sangat besar kah dalam Pilpres nanti? Itu bagian dari tadi, bagian dari kedekatan emosional ideologis tadi, ya, figur pimpinannya. Itu menjadi bagian dari situ. Nah, kalau kita petakan ini, kan di kubu Prabowo ada PKS dan PAN.
Di kubu Megawati, PDIP, kemudian ada PKB, yang semuanya memiliki aspek-aspek ideologis tadi. Dua jenis partai ini mungkin akan lebih mudah bergerak mesin partainya. Apalagi ada alasannya, dalam konteks PAN, wapresnya kan dari PAN. Kalau PKS alasan tadi, dalam konteks di PDIP karena alasan-alasan yang saya sebut tadi ya, party ID. Nah, tinggal kemudian kalau kita hitung masanya, kalau kita kalkulasi matematis, masa PDIP lebih besar daripada plus PKB, itu lebih besar daripada masa PAN plus PKS kan gitu. Nah, itu nanti yang harus digunakan oleh kedua kubu ini untuk mengkapitalisasi dalam kampanyenya. Itu soal yang pertama. Yang kedua yang bisa menggerakkan mesin partai adalah soal manajemen kampanye. Partai-partai seperti Partai Golkar, itu manajemen kampanyenya kalau dia solid, logistiknya lancar, maka itu bisa bergerak. Nah, atau kalau dia memang tidak ada perpecahan internal di dalamnya, nah itu bisa menggerakkan partai tersebut. Kalau faktor-faktor itu tidak ada, maka Anda sulit untuk mengharapkan partai-partai itu bergerak untuk mendukung calon. Nanti semuanya akan tergantung kepada tim kampanye sang calon. Baik, Pak Jayadi, Mbak Rike, Pak Rawani, segmen berikutnya waktu buat Anda ya, kita break lagi ya. Baik, pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.